Selamat malam. Jadi mengenai usia hidup semuanya memang ditentukan oleh Tuhan. Namun itu tergantung dari kita sendiri. Kalau Jim, kunci hidup bisa panjang umur, bisa prediksi ya, kelihatan bisa mencapai usia 100 tahun. Ah, Awalnya saya bilang saya usia mencapai 70 tahun. Namun dilihat dari fisik saya saat ini seperti orang yang usia 25 tahun. Karena saya sudah rutin, saya keliling Bangka bawa motor. Kebijaksanaan saya pakai penahan angin di dada ini. Jadi kalau saya pakai penahan angin itu rasanya seperti orang yang masih fisiknya sangat kuat sekali. Jadi tanpa beban, ya tanpa capek. Jadi itu yang bisa memprediksi saya. Saya sekarang usia 51, ini masuk bulan Mei nanti 51. Tapi sudah jam segini aja saya main YouTube tadi. Rasanya tidak ada rasa capek, padahal kerja dari pagi tadi, hujan-hujan lagi, bentang hujan. Nah, Anda tonton video saya ini ya. Jangan lupa ditekan subscribe, tekan lonceng, tekan like. Bagikan ke grup Anda kalau Anda puas tontonnya. Tapi kalau Anda nggak puas, Anda like saja atau terserah Anda. Nah, saya mau bagikan untuk panjang umur itu memang ditentukan dari Tuhan. Namun, kita sendiri yang mengaturnya. Bagaimana rumus untuk panjang umur? Rumus panjang umur kalau saya lakukan adalah ya, pertama saya baca firman Tuhan ya, karena saya sudah mengenal Tuhan. Jadi minimal sekali saya baca firman Tuhan itu dalam sehari ya. Jadi pertama ya mengenal Tuhan dan kita baca firman-Nya ya. Baca firman itu kita ya, makanan kita itu sehari-hari adalah firman-Nya. Jadi kalau kita sudah makan, maka tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, kelakuan kita juga terkontrol. Itu yang utama. Dan kedua, supaya kita hubungan dekat kepada Tuhan, ya kita harus berdoa minimal sekali juga sehari sebelum melakukan aktivitas. Itu penting. Itu yang bisa mengalahkan segala-galanya. Walaupun kita konsumsi makanan atau kita bekerja secara duniawi, atau ya kita hadapi seperti orang-orang hidup di duniawi. Namun kalau kita sudah lakukan itu fondasi yang kuat dalam tubuh, fondasi yang kuat dalam pikiran ya, fondasi yang kuat di saat kita berpikir ke depan. Jadi sangat luar biasa. Itu yang utama yang Jim lakukan ya. Dan yang kedua, dalam hal makanan, walaupun saya ya sekarang ini makannya kalau nafsu bisa 2 piring kayak anak muda yang lagi masa puber. Namun saya punya masalah, saya tidak tertekan kuat
ya saya anggap biasa saja kalau punya masalah. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, walau saya mau marah, tapi emosi saya sangat kecil. Saya orangnya ya boleh dibilang jarang marah ya. Untuk sekarang ini jarang marah saya. Walau ngomong sama orang berdebat, tapi saya marahnya sebentar itu. Tidak berlarut-larut. Dan saya orangnya nggak suka pendendam. Saya orangnya juga tidak suka iri hati kepada orang lain. Saya sukanya damai, saya sukanya membangun. Nah, itu hal yang ketiga yang saya lakukan, ya. Saya saat ketemu orang, saya maunya menyenangkan orang lain. Cuma terkadang orang lain berhadapan dengan saya. Ya seperti hari ini, sebenarnya saya nggak tahu itu ketemu konsumen yang akan saya nilainya dia sombong sekali. Padahal kalau saya lihat punya kekayaan belum ada apa-apa itu, ya. Bukan saya merendahkan dia, bukan saya emosi, tapi saya melihat manusia baru usaha kecil berhadapan dengan kita, kalau dia sombong, wah, saya rasa itu masa depannya tidak bagus itu. Kalau dia tidak ubah cara pikirannya. Saya tuh karena jadi marketing hampir 25 tahun. Ketemu orang itu bukan dikit, puluhan ribu. Ya, bukan 100, bukan 1000. Ya, bukan beberapa ribu, puluhan ribu. Saya lihat aneh itu orang itu tadi. Saya analisa dia bisa-bisa, bukan saya menyumpah ya, tapi usahanya bisa-bisa saya dia tidak ada pakai ilmu saya, tapi saya lihat tingkah dia, cara berhubungan dengan kita, itu bisa-bisa usahanya tidak bisa bertahan lama itu kalau sikapnya tidak diubah. Nah, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Saya punya prinsip karena mendalamkan agama. Jadi kalau kita melangkah, kasihilah sesama manusia, sekalipun dia miskin, sekalipun dia hidupnya orang yang tidak punya. Saya hari ini ada tersentuh dengan seseorang yang tukang parkir bawa anak. Saya lagi di ATM. Di sisi negatif saya ada sedikit. Saya pikir, wah, ini orang malas kerja. Tapi di saat saya mau jalan, saya terbersih, wah, ini kasihan orang, harus ditolong. Akhirnya saya kasihlah uang sedikit, ya. Seperti itu. Artinya kita kalau mengasihi orang lain yang sekalipun belum kita kenal, kita harus mengasihi orang itu. Ya. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, berarti Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi dia. Kalau kita tidak mengasihi orang lain, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Tuhan pun tidak mengasihi kita. Itu prinsip saya yang keempat. Prinsip yang kelima, ya, saya lihat, saya berusaha untuk bicara membangun, ya, sama siapapun. Jadi saya bawanya enjoy, kalau bisa lucu, ketawa, ya. Nah, itu saya, ya, orangnya ya fair-fair saja, ya. Bukan namanya saya jadi marketing atau banyak ketemu orang, tapi kalau prinsip seperti ini saya jalankan, saya yakin Tuhan senang sama saya. Dia akan kasih saya usia panjang umur.
karena saya bisa bantu orang, banyak orang. Masalah istirahat itu tidak pengaruh. Saya usia bertambah, istirahat itu rata-rata 6 jam ke atas, paling 7 jam. Jarang yang tidur di atas 8 jam. Saya mandi juga sering malam. Ini tadi sudah jam 11 lewat saya mandi. Dulunya takut kalau mandi malam itu, ya. Nah, jadi semua itu memang sudah diatur oleh Tuhan. Mau kita kalau kita jaga badan, namun kita sisi lainnya tidak benar, ya kita ada kesalahan dalam pribadi kita, baik pikiran maupun tubuh. Itu yang bikin kita tidak sehat. Tidak sehat itu yang ujung-ujungnya ya tidak bisa panjang umur. Nah, jadi kita penting itu, ya. Nah, dasarnya ada 5 itu yang saya tanamkan dalam hidup, termasuk di keluarga, teman, rekan bisnis, atau orang lain. Berusaha untuk langsung bisa akrab. Itu yang saya lakukan, ya. Jadi saya juga, walau saya impian saya tinggi, Anda bisa melihat YouTube saya. Di bisnis saya impian tinggi, cuman di agama saya, ya saya sudah mendalamkan, siap dipanggil oleh Tuhan untuk pelayanan. Tapi kalau untuk di politik, sekarang ini saya ambisi tinggi. Ambisi tinggi bukan artinya serakah, impiannya tinggi maksudnya. Ya kalau bisa jadi pejabat apa salahnya, ya. Ya itu rencana Tuhan dalam kita hidup, dalam hidup ini, ya. Jadi kita tidak ada kotak-kotak, ya, ya. Jadi kita hidup ini dimanapun kita berada, kita jalani dengan enjoy, yang tidak merugikan orang lain, ya. Nah, jadi jangan merugikan orang lain. Kalau kita merugikan orang lain, itu artinya kita ada kesalahan, ya, harus diselesaikan. Atau kita ada masalah terhadap keluarga, ya, semuanya memang perlu diselesaikan, ya. Jadi kalau kita ada masalah, cepat-cepat diselesaikan, itu yang terpenting, ya. Jangan masalah ditunda-tunda terus, ya. Harus berusaha bagaimanapun, baik itu dalam hal keuangan, ya, atau hubungan dengan orang lain, atau kita mengambil keputusan yang salah. Kita harus secepat mungkin menyelesaikannya, ya, sehingga kita punya bebannya ringan. Kita serahin sama Tuhan kalau kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah tersebut, ya. Nah, jadi itu tips saya, ya, tip-tip yang saya jalanin dalam hidup ini, ya. Ada lagi tapi, ya, untuk kita bisa panjang umur, itu kalau nggak salah saya ada tulis di buku saya, kita harus, ya, untuk bisa panjang umur itu, pertama di saat kita berkendaraan harus bijaksana, patuhilah peraturan pemerintah itu, ya. Kalau lampu merah ya lampu merah, berhenti, kecuali itu tidak dilarang kita lalu melaluinya, ya, atau tidak berbahaya, itu ya kita siap untuk lampu merah kita jalan. Tapi kalau udah ditulis dilarang lewat, kita harus stop saat lampu merah, ya. Itu paling berbahaya, salah satunya buat kita tidak bisa panjang umur, karena kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Lalu lintas bisa saya bahas. Saya
11 bulan di keliling Bangka. Ya, itu yang buat orang tidak panjang umur. Jadi memotong itu harus jaraknya minimal 1 meter. Kalau bisa diklakson, ya. Jangan nyerobot setengah meter diserobot. Nah, itu kesalahan besar. Ya, sering saya lihat. Itu yang pertama.